saya ingin tahu bagaimana masa depan hilirisasi di Indonesia. Kita bahas general dulu saja, Pak. Banyak pihak yang memang menilai hilirisasi di Indonesia sudah berjalan secara optimal, tapi masalah ada di serapan industri yang masih belum maksimal, bahkan cenderung mengarah ke industrialisasi. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Jadi memang kalau kita bicara hilirisasi itu adalah suatu hal yang sudah menjadi komitmen nasional dari pemerintah sebelumnya dan juga pemerintah yang sekarang. Tetap dikedepankan yang namanya hilirisasi karena memang hasilnya sudah dilihat nyata. Antara lain adalah hilirisasi di bidang mineral ya, yaitu terutama nikel. Itu hasil udah kelihatan dari yang tadinya salesnya cuma sekitar 2 miliar dolar, kemudian meningkat jadi sekitar 30-an miliar dolar, dan juga beberapa produk-produk lainnya, contoh lah misalnya palm oil gitu ya, kemudian kalau udah menjadi minyak dan lain sebagainya akan meningkatkan pendapatan. Tapi kemudian pertanyaannya adalah industri lanjutannya lagi, apakah sudah siap atau belum? Ya belum semuanya siap. Belum semuanya siap. Contoh lah katoda tembaga yang kami produksi, itu sekarang ini PT Smelting sudah produksi kira-kira 300.000 ton katoda tembaga. Dan itu masih 50%-nya masih diekspor. Jadi serapan domestiknya masih kurang. Dan kata lain, industri yang lebih hilir lagi yang membutuhkan katoda tembaga itu masih belum tumbuh. Jadi kalau kami nanti produksi 500.000 ton lagi per tahun, itu akan hampir pasti 100% diekspor. Jadi PR kita bersama adalah untuk bagaimana caranya supaya industri yang lebih hilir lagi akan segera muncul. Sudah ada contoh lah, misalnya ada perusahaan China yang namanya Hailiang sudah membangun pabriknya. Dia akan butuh katoda tembaga kita sekitar 100.000 ton per tahun. Dia membangun pabrik copper foil. Jadi foil dalam copper untuk bungkus baterai dan lain sebagainya. Dan tentu saja harapan kami adalah industri mobil listrik di Indonesia juga tumbuh. Itu kan membutuhkan kabel, dan kabel itu yang paling bagus, paling murah, paling fleksibel adalah tembaga. Jadi dengan adanya industri-industri tersebut tumbuh, harusnya hilirisasi di bidang tembaga ini bisa mencapai sasaran. Dan juga kalau bicara hilirisasi kan bukan cuma produk mineral saja. Ada produk perkebunan, produk kehutanan, bahkan produk perikanan dan lain sebagainya. Dan ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi sudah mempunyai the industrial tree, pohon industri. Jadi dari produk ini dia akan turun, alternatifnya adalah untuk beberapa jenis industri yang lebih hilir, dan ini pohon industri besar sekali. Tapi problemnya atau PR kita adalah bagaimana kemudian itu pohon industri itu semuanya tumbuh daunnya dan buahnya gitu kan, bukan cuma sekedar pohonnya saja. Nah inilah Kadin Indonesia bekerja sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan juga Kementerian Perindustrian dan kementerian lainnya untuk bagaimana kita bisa fill up, speed up bahwa pohon industri ini kemudian bisa punya daun dan buah. Iya, daun. Berarti apa Pak tantangan terbesar dari hilirisasi saat ini yang masih menjadi hambatan baik untuk semua industri? Jadi kalau dilihat tantangannya adalah bahwa ini kita nggak bisa menggeneralisir bahwa semuanya sama. Masing-masing produk punya tantangan sendiri dan punya batasan atau punya jauhan tahapan hilirisasi. Ada yang memang cuma bisa sampai sini, nggak bisa lebih lanjut lagi. Ada yang dia bisa panjang sekali sebenarnya supply chain-nya dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus kemudian diatur lebih spesifik untuk masing-masing tipe dari apa yang mau dihilirkan gitu loh. Dan juga tentu saja yang sudah menjadi rahasia umum adalah hal-hal yang sifatnya non-teknis, yang lebih kepada masalah administratif, kepastian hukum, kepastian berusaha, insentif fiskal, insentif non-fiskal, dan lain sebagainya. Yang sekarang semuanya sudah ada, tapi apakah sudah cukup menarik? Ya kita harus melihat ke negara-negara tetangga lah. Bagaimana compare dengan Vietnam, compare dengan Malaysia, kita udah cukup bersaing belum? The ease of doing business sudah lebih bagus, tapi apakah sudah cukup bagus dibandingkan dengan Singapura dan Vietnam? Mungkin belum. Nah ini ya PR kita bersama untuk bagaimana itu kemudian bisa diatasi sehingga Indonesia menjadi betul-betul bisa jadi salah satu preferred destination for investment gitu. Agree. Insentif
Insentif apa Pak? Dari semua insentif yang sudah diberikan pemerintah khususnya di sektor pertambangan, insentif apa yang masih bisa diharapkan untuk diberikan lagi sama pemerintah Pak? Kita boleh dong berharap. Jadi kalau namanya insentif kan banyak sekali. Sekarang kan insentif sudah ada tax holiday, tax allowance, dan beberapa jenis lainnya, fasilitas pembebasan biaya masuk, dan itu juga didapatkan oleh perusahaan. Dan itu sudah menarik. Kalau dilihat dari investasi total tahun lalu kan itu 1.400 triliun tercapai. Tahun ini tahun ini direncanakan 1.650 triliun. Dan selalu setiap tahun tuh dari mulai 2019 tuh selalu tercapai target investasi. Ini kan menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah diminati. Ada faktor-faktor lain yang sifatnya non teknis adalah pertama pertumbuhan ekonomi yang stabil di sekitar 5%. Bahkan pada saat COVID pun Indonesia terjadi kontraksi, tapi kan tidak terlalu parah. Sekarang ini bisa 4,98%, dan ini salah satu yang tertinggi di dunia loh. Kemudian juga stabilitas politik yang sangat stabil selama pemerintahan Pak Jokowi, kemudian sekarang Pak Prabowo, stabilitas politiknya betul-betul terjaga. Stabilitas keamanan juga sangat terjaga. Jadi faktor-faktor itu membuat investor sebenarnya mau, tapi mereka akan lebih banyak lagi mau menggelontorkan uangnya, terutama dari Western companies gitu ya, baik Eropa maupun Amerika. Gitu. Nah, ini mungkin perlu kemudian diakomodir hal-hal yang menurut mereka masih belum cukup, sehingga mereka juga akan mau. Tapi kalau dilihat juga kan Amerika sebenarnya tahun lalu tuh sudah back to Big Five investment in Indonesia ya. 2 tahun lalu lah paling enggak. Jadi sudah masuk lagi. Tadinya kan cuman Big Ten lah. Yang pertama tetap Singapura, kemudian Hong Kong, Tiongkok, dan beberapa negara lain, Amerika. Sekarang udah mulai balik lagi. Jadi it's getting there. Masih tetap ada harus yang. But still long way to go. Not too long way to go. Not too long way to go. Not too long way to go. Ya, saya yakin dengan kebijakan Pak Prabowo, makanan gratis, kemudian makanan bergizi gratis, kemudian perumahan 3 juta rumah per tahun. Kalau itu bisa terlaksana dengan baik, ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi makin cepat tentu saja akan menjadi investor, trigger, multiplier efek akan makin besar, sehingga investor kemudian akan lebih ingin lagi masuk ke Indonesia. Jadi gimana Pak, dengan kondisi sekarang kita menilai masa depan hilirisasi kita? Saya sih yakin bahwa hilirisasi kita akan tetap berlanjut dan betul-betul menghasilkan dampak ekonomi yang lebih baik lagi buat Indonesia. Hilirisasi dalam seluruh lini ya. Maksudnya tadi ada kelautan yang masih tidak hanya pertambangan, semua yang sektor. Masih bentuknya masih cold storage dan lain sebagainya, belum menjadi processed food dan lain sebagainya lah. Kemudian industri tekstil dan produk tekstil gitu juga kan. Apakah kita cuma puas sampai dibikin kain atau apa? Enggak, kita perlu buat sampai garment, barangkali sampai jadi bajunya udah digantung di hanger, tinggal ditaruh di toko gitu. Itu udah very downstream, udah nggak ada lagi sampai ke customer kan itu ujungnya. Iya, langsung sampai ke customer.